Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eskarlin, Stambuk B4211405. Saya akan mempresentasikan fungsi pada bahasa C. Yang pertama kita membuat tiga macam file. Yang pertama itu fungsi.h, merupakan file header, fungsi.c, file C, dan fungsi 1.c. Pertama kita ke headernya dulu. Kita mengetikkan float. Float ini merupakan suatu tipe data dari fungsi yang akan kita gunakan. Ini luas segitiga merupakan nama fungsi, luas segi 4 nama fungsi, dan luas lingkaran juga nama fungsi. Sedangkan ini A dalam kurung ini merupakan suatu parameter, tipe data parameter. Di sini ada dua tipe data parameter. Kenapa? Karena untuk menghitung luas segitiga itu kita ketahui kita menggunakan alas dan tinggi. Di sini juga pada luas segi 4 kita juga menggunakan dua tipe data parameter karena ada menghitung luas segi 4 kita menggunakan panjang dikali dengan lebar. Sedangkan luas lingkaran kita cuma membutuhkan satu tipe data, kita membutuhkan cuma satu parameter saja, yaitu dari jari. Selanjutnya kita melangkah ke fungsi.c. Nah, ini merupakan suatu penyebaran dari file header tadi. Sini ada, pertama kita mulai dari float luas segitiga. Di sini kita membuat suatu parameter formal. Float alas. Ini alas ini float alas menandakan bahwa alas merupakan suatu parameter formal yang memiliki tipe data float sama dengan tinggi. Ya, ada bracket untuk memblok kode ini, mengatakan bahwa merupakan bagian dari luas segitiga. Nah, sini kita membuat identifier baru, yaitu luas. Nah, luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Ini merupakan rumus luas dari segitiga. Sedangkan di sini kita menemukan hitung luas. Maksudnya nilai luas yang ini kita kembalikan ke sini. Jadi setelah memproses akan dikembalikan ke nilai float luas. Akhirnya kita melangkah ke segi 4. Nah, float luas segi 4 ini nama fungsinya tadi, fungsi dari sini. Terus floating point sama halnya dari pertama, tipe datanya panjang bertipe data float, lebar bertipe data float. Ini ada identifier luas seperti sebelumnya. Nah, kita lihat ada perbedaan di sini. Sebelumnya kita menuliskan dulu rumusnya. Nah, kali ini kita langsung return luas. Mengapa seperti itu? Ketika kita menggunakan awalnya kita sudah menggunakan return luas, kita sudah menuliskan seperti ini. Untuk selanjutnya kita cuma mengetikkan seperti ini saja, sama halnya dengan lingkaran. Nah, selanjutnya kita ke fungsi.c. Nah, kita mulai dari headernya dulu. Stack include studio.h. Ini berfungsi untuk mengizinkan kita untuk menggunakan perintah-perintah seperti sistem, scanf, printf, get, dan sebagainya. Ini fungsi.h merupakan header yang kita buat tadi, yang di sini. Ketika kita menggunakan header yang kita buat sendiri, kita menggunakan quote sebagai pengganti tanda seperti ini. Yang ada in main, fungsi main, yaitu suatu fungsi utama pada bahasa C. Ini ada identifier yang akan kita gunakan nanti. Ada label untuk membantu kita mengulangi program, sistem CLS untuk membersihkan layar, clear screen. Selanjutnya ada ini semua akan dicetak. Sedangkan kita langsung saja kepada penggunaan fungsinya. Nah, di sini kita titik beratkan ke sini. Nah, pertama akan dicetak ke layar, masukkan alas. Karena ada perintah scanf di sini, jadi ini mengizinkan pengguna untuk memasukkan angka atau karakter-karakter. Tapi nanti yang dimasukkan kan dibaca sebagai suatu floating point, suatu data bertipe float, dan dimasukkan ke alas. Di sini ada address atau pointingnya, menunjukkan bahwa ini merupakan alamat dari alas tadi. Jadi ketika
memasukkan sesuatu misalnya 5, maka alasnya 5 ini akan dibawa ke alamat alas. Ini ada di sini ada cetak masukkan tinggi, cetak nanti pada programnya. Terus bertipe data float, datanya nanti akan dibaca sebagai suatu data bertipe float dan dikirim ke sini ada tinggi, alamat dari tinggi. Nah, selanjutnya, di sini penggunaan utama dari fungsi tadi. Fungsinya adalah yang ini. Luas 1 sama dengan fungsi luas segitiga. Parameternya ini alas tinggi diambil dari sini, tingginya diambil dari sini, dan ini merupakan parameter aktual. Nantinya akan dikirim ke parameter formal yang ada di sini, alas tinggi, yang akan diproses menggunakan rumus di sini. Nah, jadi ketika pengguna memasukkan alasnya X, maka akan dibawa ke sini, terus dikirim ke sini. Tingginya masukkan Y, dibawa ke sini, terus dikirim ke sini. Tinggi, dan akan diproses sedemikian rupa. Nah, lanjut ke penggunaan yang lain. Di sini luas yang kedua, yaitu luas segi 4. Sini nama fungsinya dulu diketikkan seperti ini, luas segi 4. Terus dalam kurung kita menggunakan parameter panjang dan lebar. Parameter panjang dan lebar. Selanjutnya penggunaannya ada di luas 3, yaitu luas lingkaran. Di sini jari-jarinya, jari-jari lingkaran tadi diambil dari sini. Nah, langsung saja kita ke compiling. Kita buka run, terus cmd. Kita masuk ke direktori yang tempat kita menyimpannya, di programming C++ program fungsi. Oke, sini saya menggunakan compiler gcc. Ketika nama dari file sini tadi, yang pertama fungsi .c, terus yang kedua kita menggunakan fungsi .c di sini, terus nama fungsinya, nama file executable nanti. Nah, mengapa saya tidak memasukkan fungsi h di sini? Karena pada fungsi 1.c sudah menampilkan library-nya di sini. Oke, kita tekan enter. Tunggu bentar compiling. Oke, selesai. Maka akan muncul file executable di sini. Setelah itu kita coba run. Start fungsi. Oke, akan terbuka window baru. Window barunya kita mulai dari itu. Nah, kita coba dulu tadi. Yang pertama ini dari sini kita pilih, coba dulu sebagai contoh luas 1/3, masukkan alas 4, ini 8, maka menghasilkan luas segitiga yaitu 16,00. Ini tadi adanya ini menandakan lebarnya, sedangkan ini angka di belakang koma, lebar maksimalnya ada seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya perintah-perintah seperti ini saya menggunakan penggunaan if, else, dan label dan butuh seperti itu. Pilih 2, pause, keluar. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Karim, D421140005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.